The High Priestess. Ada sebuah fakta-fakta yang tersembunyi di High Priestess ini, mengatakan bahwa ya itulah, akhirnya dengan Aisar yang bilang, terus ada orang-orang yang menyampaikan, akhirnya itu sampailah di telinganya Mas Dewan. Mas Dewan harus peka. Berarti itu adalah keputusannya Mas Farel sendiri untuk memberitahu bahwa Fuji bukan. Orang-orang harus mengerti bahwa hubungan dia sama si Fuji ini hanya itu beneran loh ya. Dan Mas Farel ini sebagai manusia ya dia menyadari kalau itu akan terjadi. Makanya sekarang sepertinya akan jaga jarak. Apakah Mas Farel dan Fuji akan jaga jarak untuk menjaga satu hati yang bernama Aisar Khalid? Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita gas sekarang. Oke, anyway, hari ini Madam Suki ada waktu approximately 10 minutes ya. Jadi aku mau ngomongin tentang Aifu, karena ini kayaknya sudah berlayar lagi begitu. Oke ya, aku taruh situ supaya nanti ngocehnya nggak kelamaan. Kenapa Madam Suki tadi ngoceh tentang Zigong, tentang meditasi ya, karena mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah pengetahuan yang baik buat kalian tentang energi. Karena kalian kan pastinya mungkin tahu, mungkin belum tahu apa sih energi itu. Jadi energi itu ada di setiap diri manusia. Energi kita itu kalau kita pergunakan, energi tersebut bisa mengobati orang lain meskipun itu kita berbeda negara, dan itulah yang aku lakukan selama ini. Oke, without any further ado, Madam Suki mau penasaran banget nih sama si Mas Dewan ya. Mas Dewan itu kan tiba-tiba memberikan sebuah klarifikasi kalau si Fuji itu hanya teman gitu ya. Iya kan? Fuji itu hanya teman katanya, karena Fuji itu anak gaul atau apalah istilahnya ya, anak yang modern lah kayak gitu ya. Oke, Mas Farel, mohon izin nih ya, mohon izin Madam Suki, dan mohon izin juga sama Sang Semesta, mudah-mudahan diberikan kisi-kisinya. Oke, Mas Farel, waktu Mas Farel ngomong kayak gitu nih, memberikan klarifikasi ya, akhirnya. Dan sebenarnya kalau Mas Farel ini sudah memberikan sebuah klarifikasi, berarti apa yang Madam Suki sampaikan, prediksi-prediksi Madam Suki itu benar loh. Kok bisa? Ada yang bilang Madam Suki itu satu pun katanya, satu pun nggak ada yang benar katanya. Madam Suki itu stabil loh. Dari awal sampai sekarang aku bilang mereka hanya berteman ya. Meskipun banyak seliweran yang mengatakan Farel dan Fuji itu pacaran, tapi aku tetap kekeh mereka hanya berteman. Dan sebenarnya klarifikasi dari Mas Farel ini, kenapa dia melakukannya? Oke, Mas Farel, izin ya ngelihat pikiranmu. Ada dua kartu yang keluar nih. Oke. Di sini ada The Lovers. Wow, kartunya The Lovers ya. The Lovers. Dan di sini ada Pentacles ya. Aku buka aja ya supaya biar kelihatan. Ini nggak ada manusia sama sekali nih di sini. Ya. Di sini ada The Lovers dan ada, oke deh, biar kalian juga bisa ngelihat pemandangan-pemandangan di sini. Abis ini Madam Suki nyebur nih ya. Nyebur di sini. Oke, di sini ada The Lovers, ya. Dan di sini ada Nine of Pentacles. Dan satu kartu lagi. Di sini ada The Tower. Menara yang meledak. Oke, meledak. Oke. Jadi gini, The Lovers ini sepertinya ya, kalau intuisi Madam Suki mengatakan Mas Farel ini kayak
ada yang menyampaikan gitu ya. Mungkin ada dari pihaknya Aisar sih ya, atau mungkin dia melihat sebuah tayangan dari keluarganya Aisar, mungkin dari kakaknya atau siapalah ya, yang mungkin ngomongin tentang hal ini, terus disampaikanlah kepada si Mas Farel itu. Sekarang kan media itu kan mudah banget ya kita mengakses ya. Nah, menurut Madam Suki sih seperti itu ya intuisiku. Lalu dia itu merasa kayak diingatkan gitu loh. Ini Fuji sama Aisar itu kan sedang pacaran lah istilahnya, privat lagi. Tapi dengan kedekatanmu seperti ini, sepertinya itu membuat mereka ini sekarang ada masalah. Nah, makanya di The Lovers ini artinya adalah sebuah keputusan yang tepat. Dia harus bilang, dia harus menyampaikan bahwa dia dan Fuji tidak ada apapun. Berarti apa yang Madam Suki katakan? Resonate. Resonate dong. Resonate. Nah, di sini ada Nine of Pentacles. Nine of Pentacles ini memperkuat bahwa hubungan mereka hanya sebuah bisnis. Karena Pentacles ini artinya uang. Enak banget loh di sini, aduh. Makanya Madam Suki habis ini mau nyebut. Mungkin kalian berpikir gini lah, Madam Suki ini orangnya kemana? Iya, Madam Suki juga nggak tahu ya. Kemana orang-orangnya? Coba. Oke, coba ya. Iya, di mana orang-orangnya? Coba kalau kalian lihat ini. Kalau di Indonesia kayak gini gimana ya? Laut secantik ini pasti sudah banyak orang ya. Dan coba kalian lihat di sini. Apakah ada sampah? Ada sampahnya. Ya, ini sebenarnya sebuah tantangan ya buat negeri kita tercinta yang mempunyai lautan bagus ya. Kalian harus bersih lah pokoknya, oke? Nah, di sini ada Nine of Pentacles mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya ya cuman bisnis aja lah ya. Dan di sini ada The Tower. Ada sebuah ini dari pihaknya Aisar kayaknya ya, yang udah mulai kayak, tapi bukan Aisar yang menyampaikan, orang lain. Mas Farel gimana sih? Kalau kamu terlalu begini. Nah, resonate kan? Berarti memang Mas Farel tahu kalau si Aisar itu ngambek. Gitu. Oke. Terus apa lagi? Jadi Mas Farel, apakah Mas Farel akhirnya membuat sebuah klarifikasi tentang Fuji? Fuji itu hanya temen gitu kan ya? Mana nih kalian? Kok nggak bilang, oh Madam Suki bener loh, Madam Suki bener loh, ininya resonate loh. Nggak ada yang bilang kayak gitu ya. Tapi ketika Madam Suki bilang nih ya, prediksi CNM nanti akan dilepaskan 7 hari lagi. You know what happened? Ya udah begitulah ya. Tapi menurut Madam Suki ya, kalau misalkan kalian memang nggak suka dengan prediksi Madam Suki, atau mungkin ini orang meleset melulu, silakan pergi bunda-bunda sayang, bapak-bapak sayang, silakan pergi, silakan cari channel yang lain. Oke? Biarkan channel ini ditonton sama orang-orang yang memang seenergi dengan Madam Suki, sefrekuensi. Oke? Oke, mau ya? Tolong jadi nanti Madam Suki akan bantu aja lah, siapa nanti yang Madam Suki lihat komennya 1-2 kali nggak apa-apa, 3 kali ya begitu. Ya udah, nanti aku bantu kok ya. Bantu aku keluarin ya. Gitu. Oke, jadi apa keputusannya Mas Farel? Kenapa dia kok akhirnya mengatakan atau membuat sebuah klarifikasi kalau Fuji itu adalah temannya saja? Apa yang membuat dia seperti itu? Oke, kita lihat kartunya. The High Priestess. Ada sebuah fakta-fakta yang tersembunyi di High Priestess ini, mengatakan bahwa ya itulah akhirnya dengan Aisar yang bilang aku nggak mau balik lagi ke Indonesia, aku ini aku itu kayak gitu. Terus ada orang-orang yang menyampaikan, akhirnya itu sampailah di telinganya Mas Dewan. Mas Dewan harus peka, makanya Mas Dewan ini sangat peka. Akhirnya Mas Dewan mengatakan, saya sama Fuji hanya berteman karena Fuji itu adalah apa ya, anak yang gaul gitu ya, anak Jakarta yang gaul. Oke, berarti itu adalah keputusannya Mas Farel sendiri.
untuk memberitahu bahwa Fuji bukan hanya teman ya. Itu artinya keputusan Mas Farel sendiri. Yes, keputusan dia sendiri. Karena di sini ada the word ya. The word itu artinya adalah sebuah akhir yang sukses atau sebuah apa ya ini ya, kebebasan. Jadi kebebasan tuh I mean like orang-orang harus mengerti bahwa hubungan dia sama si Fuji ini hanya teman, nggak ada lebih ya, nggak ada kurang. Tapi memang bisa jadi loh Mas Farel ini juga berpikir, aduh lama-lama kok kayak kalau begini terus aku bisa cinlok nih sama Fuji, bisa nggak sih seperti itu ya? Iya, the judgment. Nah, jadi Madam Suki waktu itu bilang, aduh hati-hati nih mereka bisa cinlok. Itu beneran loh ya. Dan Mas Farel ini sebagai manusia ya dia menyadari kalau itu akan terjadi. Makanya sekarang sepertinya akan jaga jarak. Apakah setelah ini Fuji dan Mas Farel akan jaga jarak? King of Wands. Jawabannya yes. Ya, karena di King of Wands ini artinya adalah sebuah ketegasan dan tekad dan kedewasaan. Jadi ingat ya, mulai sekarang ya, April 2025, Mas Farel dan Fuji akan jaga jarak untuk menjaga satu hati yang bernama Aisar Khalid. Jamku udah ini selesai. Oke lah pemirsa, jadi begitu aja ya. Karena jamnya sudah dintililit ya. Jadi Madam Suki, nih Madam Suki ya. Ini kalau pagi tuh kesini bawa tas, mana dia? Bawa tas tuh, bawa tas ya. Pagi ini aku belum makan, jadi aku setiap pagi nggak makan, say. Ya, nggak makan, makanya air putih aja sama apa tuh namanya buah ya gitu ya. Jadi kita semakin tua semakin menjaga tubuh kita ya sayangnya. Jangan segala sesuatu diemplak gitu, jangan ya, jangan. Karena kita udah makin tua ya. Orang makin tua itu mengurangi makan dan mengurangi tidur ya. Oke, Madam Suki sudah zigong tadi. Oke, sudah dibacakan hari ini dengan mudah-mudahan kalian bahagia ya, bahagia. Oke, buat Aisar sekarang ini sudah bernafas lega ya, makanya dia kelihatan berseri-seri. Nih, kalian kulihatkan ya. Mungkin kalian pikir Madam Suki ini bohong. Nah, ini. Jadi bule-bule kalau kesini dia ngambilin sampah-sampah. Ya, bule-bule di sini mengambil sampah-sampah. Jadi kalian yang di Indonesia harus malu ya, please malu ya, malu ya. Nah, karena kita kalau ke Indonesia tuh kita ngambilin sampah-sampah juga loh. Menir Diego tuh ngambilin sampah, beneran. Jangan dibilang nanti Madam Suki ini kebanyakan ngoceh. Kalau meramal ya meramal aja, no. Berarti kalian nggak pas di channel ini, ya. Karena aku terserah aku mau ngomong apa, ya. Intinya aku di sini mau berbagi tentang kehidupan di luar juga. Tuh lihat tuh, bule itu duduk kan, dia selesai ngambilin sampah-sampah sayang, ya. Indonesia itu cantik loh. Kalau kalian kotorin, kalau kalian tidak peduli akan ini, akan apa itu namanya, akan tidak terawat. Ya, oke. Nah, oke, akhirnya begitu aja. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan DM, konsultasi dan berbayar ya. Karena kalian kalau sudah datang sendiri DM, artinya itu adalah untuk menghargai waktuku. Aku bukan kerja yang apa ya namanya, kerja sosial gitu loh, enggak ya. Kalaupun aku menawarkan, aku melihat
fans-fans kalian ya, karena kalian kepengen tahu ya kan, siapa tahu kalian cocok dengan readinganku dan kalian percaya, kalian konsultasi dengan Madam Suki ya, karena banyak tuh ibu-ibu ya, terutama yang aduh udah deh aku pikir wah ini Madam Suki dikira kerja sosial kali ya. Ada bule ntar ada pemandangan bagus ya kan. Oke ya, kita pura-pura latihan, Madam Suki pura-pura latihan ya. Mana orangnya? Oh itu dia. Oke. Kalian kan dikasih tahu nih ibu-ibu, ibu-ibu dikasih pemandangan yang bagus-bagus di sini, pemandangan laut, ya kan, pemandangan apa aja yang bisa dilihat di sini. Oke, jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan aja DM di Instagram Madam Suki ya, dan itu berbayar. Terus kalau kalian mau mempunyai bukuku ya, Rahasia Bintang, kalian bisa beli, kalian tanyakan, karena Rahasia Bintang ini adalah buku yang mengajari atau memberitahu orang tua bagaimana kalian memperlakukan inner child anak-anak kalian, karena takutnya kalau inner child itu tidak baik di masa kecilnya, itu nanti ketika besar anak-anak kalian akan mengalami sebuah pemberontakan. Bisa jadi nanti mereka akan pergi meninggalkan kalian. Kalian nggak mau kan itu terjadi, ya kan? Semua itu ada di inner child. Inner child itu apa? Udah baca aja lah bukunya ya. Kalian udah dibuatkan bukunya 2 tahun, nggak usah banyak nanya, beli aja bukunya. I don't have to explain anything. Semua explain. Aduh, capek kan? Oke, jadi buku itu bisa dibeli, dipesan. Nih. Anjing. Maksudnya ada anjing di sini loh. Nedun ya. Nih. Ini anjing-anjing liar loh. Halo sayangku. Ini anjing liar gini, cantiknya kayak gini. Jadi di Thailand itu anjing liar itu secantik-cantik ini, ya. Come here. Tuh, mereka bermain. Sini nak. Ini anjing liar ini di Thailand dikasih makan. Iya, cantik ya. Come. Cantik sekali. Cantik. Siapa namamu nak? Siapa namamu? Siapa namamu? Ya ampun, cantik banget ya dia ya. Oke. Ini anjing liar ya. Madam Suki nggak bawa anjing ke sini. Anjing di sekitar sini aja. Jadi sama orang Thailand itu anjing-anjing itu memang dipelihara gitu, nggak diganggu, nggak diusik kehidupannya. Mereka bahagia kayak gitu, sehat-sehat. Ya, kalau sakit dibawa ke dokter gitu. Padahal mereka liar, nggak ada tuannya. Oke, jadi begitu aja. Madam Suki mau mandi sayang. Mau mandi Madam Suki. Ya, abis ini aku nyebur. Karena ini hanya kain aja dan aku bisa langsung nyebur. Ya, oke. Miliki buku Rahasia Bintang karena itu bagus banget. Ya. Terus udah gitu bisa dibaca dari umur 13 sampai kakek nenek. Oke. Berikan hadiah itu untuk keluarga tercinta kalian. Terus kalau mau pesan minyak muda, pesan aja. Oke semuanya. Jadi seperti itulah ramalannya. Mungkin video kali ini juga sampai di sini dulu saja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.